Kejaksaan Tinggi atau Kejati Bali resmi menetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Buleleng, Imade Kuta sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses perizinan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau rumah subsidi. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik Kejati Bali menemukan cukup bukti dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, serta bukti petunjuk lainnya. Imade Kuta disangka melanggar Pasal 12 huruf Ejo, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Dari hasil penyidikan kejaksaan, Imade Kuta diduga telah melakukan pemerasan terhadap sejumlah pengembang rumah subsidi di Kabupaten Buleleng dalam proses pengurusan perizinan, seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan persetujuan bangunan gedung. Berdasarkan fakta yang terungkap, Imade Kuta meminta sejumlah uang kepada para pemohon izin dengan dalih untuk membiayai kebutuhan pemerintahan. Jika tidak membayar, proses perizinan mereka akan dipersulit atau bahkan dihentikan. Total uang yang telah dikumpulkan oleh tersangka dari praktik ini mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Tindakan pemerasan ini berpotensi menghambat program pemerintah dalam menyediakan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini merupakan bagian dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang sumber dananya berasal dari BP Tapera. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana, SH, MH, pada hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 bantuan rumah subsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan perbuatan seperti ini bisa menghambat program strategis pemerintah dalam penyediaan perumahan yang terjangkau bagi MBR. Sebagai langkah lebih lanjut, penyidik Kejati Bali telah menahan tersangka Imade Kuta selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan. Eka Sabana menambahkan bahwa penyidikan ini diharapkan bisa memberikan efek jera dan menjadi langkah perbaikan tata kelola perizinan, sehingga tidak ada lagi praktik pemerasan yang menghambat program pembangunan rumah subsidi. Kejati Bali menegaskan bahwa kasus ini akan terus dikembangkan untuk memastikan tidak ada pihak lain yang terlibat dalam praktik korupsi serupa. Sementara itu, masyarakat diharap tetap berperan aktif dalam melaporkan jika menemukan praktik korupsi dalam proses perizinan maupun program-program pemerintahan lainnya. Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.